Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Salam olahraga. Kali ini saya akan review suplemen lagi. Ini dia suplemennya. Ini adalah Muscle Fit Isolate. Guys, saya mau minta tolong untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu saya subscribe. Klik tombol merah di bawah ini. Subscribe itu gratis ya. Kalau sudah warna abu-abu, nggak usah diklik lagi, cukup sekali aja. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Jika teman-teman suka, boleh klik like dan klik share-nya, berbagi informasi kepada teman lain, berbagi itu baik. Yuk kita review suplemennya. Guys, Muscle Fit Isolate ini memiliki dua ukuran, 2 lbs dan 5 lbs. Tapi dari saya coba cari, nggak ada yang ukuran 2 lbs-nya di Indonesia. Nggak tahu deh kalau next time ya. Yang ini adalah ukuran 5 lbs dengan harga 1.100.000. Bisa untuk 90 kali serving. Jadi kalau dibagi untuk 90 kali serving, per servingnya itu Rp12.222 ya, atau dibulatkan 12.500 lah kira-kira sekitar itu. Memiliki variasi rasa coklat, vanilla, mocha, strawberry, dan ada juga yang cappuccino dan tanpa rasa. Kita lihat depannya ya, ini tertulis Grass-Fed 100% natural ya. Nanti akan saya jelaskan. Dan ada tulis juga Isolate Grass-Fed Hormone Free Whey Protein, mengandung proteinnya 20,5 gram dan mengandung 4,6 BCAA, ada 2,2 gram leucin ya. Leucin itu adalah salah satu bagian dari asam amino, salah satu jenis asam amino juga gitu. Yuk kita baca informasi gizinya atau nutrition fact-nya ya. Satu scoopnya itu 25 gram. Ya masih oke, standar. Dan ini ya, satu tabung ini bisa untuk 90 kali serving, 90 kali atau 90 kali minum ya, dan mengandung kalori 88 kalori, termasuk cukup rendah kalori. Jadi untuk yang diet cocok banget nih, jangan takut gemuk, ini rendah kalori. Kemudian total fatnya itu hanya 2 gram, termasuk rendah ya, dan kolesterolnya 1 mg, dan gulanya ini hanya 1 gram nih. Wah, rendah banget nih. Kemudian proteinnya 20,5 gram. Wah, ada yang bilang mungkin, wah termasuk rendah tuh bang. Gak usah khawatir, gak perlu cari yang tinggi-tinggi banget ya. Gak perlu, wah harus 27 gram atau 25. Yang penting kualitas proteinnya. Semakin bagus, optimal juga kepada tubuh kita penyerapannya ya. Untuk apa kalau tulisnya 27, 28, 29 gitu, tapi kalau kita proteinnya nggak begitu terlalu bagus, maksudnya itu juga penyerapan kepada dalam tubuh kita tidak akan optimal. Ini Isolate bagus nih. Kemudian ini vitamin D-nya 0 gram ya. Ini nggak ada 0 mg juga. Kalau nggak ada tuh ngapain ditulis itu ya? Pelit banget nih. Kemudian kalsiumnya itu 106 mg atau 8%. Ironnya nggak ada, nggak ditulis juga. Ini nggak penting banget nih. Potasiumnya 108 gram ya. Kemudian kita baca ingredients-nya. Ini adalah Whey Protein Isolate dan menggunakan natural strawberry cheesecake flavor, menggunakan perasa alami ya. Kemudian ini paling bawahnya ditulis ada allergen meal. Ya, masih ada kemungkinan untuk yang alergi susu ini masih bisa ada, karena ini menggunakan bahan dari susu ya. Ya wajar saja, sapi. So, teman memang alergi susu sapi masih ada, tapi itu kecil lah kemungkinannya sudah ya. Kemudian tabel di sebelahnya itu tertulis ini kandungan asam aminonya ya. Ini semuanya adalah tabel asam aminonya. Ada totalnya ada 18 asam amino yang terkandung dalam whey protein ini. Ini adalah produk buatan Amerika, produk impor, nggak produk lokal. Ini buatan Amerika ya. Kemudian kita baca ini informasi-informasi yang ada sebelahnya, ini yang paling penting nih. Nah, ini juga dikasih tahu ya, satu scoop itu boleh gunakan air. Ini kan karena 25 gram, biasanya 250 ml atau lebih boleh. Lebih itu lebih bagus karena protein itu larut pada air. Jadi penyerapannya akan lebih optimal jika kita konsumsi airnya yang cukup atau lebih ya. Boleh. Ini all natural, ditulisnya di sini ya. All natural itu maksudnya apa? Ini menggunakan pemanis alami, terus pewarna alami, perasa alami. Nah, kalau pemanisnya itu dia menggunakan ini ya, stevia. Jadi itu pemanis alami. Yang sekarang udah banyak digunakan di produk-produk makanan ataupun minumannya. Nah, itu jadi ini semuanya alami. Jadi rasanya, terus kemudian pemanisnya, pewarnanya juga alami. Jadi aman untuk di tubuh kita ya, terutama di ginjal. Kemudian ini gluten free atau bebas gluten, protein glutennya untuk teman-teman
Mungkin ada sebagian masih alergi gluten. Nah, ini bebas gluten. Kemudian ada soy free, karena ini tidak menggunakan bahan kacang-kacangan, jadi bebas kacang. Karena ada sebagian masih alergi kacang ya. Oke. No GMOs. Nah, ini apa maksudnya itu adalah tidak menggunakan rekayasa genetika. Berarti memang sapinya alami ya pertumbuhannya ya. Kemudian hormon free. Apa maksud dari hormon free? Kan ada yang bilang ya semua makhluk itu pasti ada hormon. Ya memang betul ada hormon. Jadi di dalam tubuh kita ini pasti ada hormon pertumbuhan dan hormon lain, termasuk juga hewan. Nah, dimaksud hormon free ini adalah hewan tersebut, sapi maksudnya itu tidak, atau yang hewan lain tidak disuntik hormon pertumbuhan, maksudnya dirangsang untuk pertumbuhan. Seperti ayam mungkin ada suntik supaya dia cepat gede ya, supaya besar, supaya cepat untuk dipanen. Termasuk sapi ini juga nggak disuntik hormon untuk supaya dia merangsang atau seperti susunya atau badannya supaya cepat besar, gimana itu nggak ada. Nah, jadi ini aman. Otomatis kalau dia nggak disuntik hormon pertumbuhan, ditumbuh secara alami, kemudian ya berarti aman, termasuk susunya aman, dagingnya juga aman ya. Nah, tadi ada yang kelihatan ini grass feed ya. Grass feed ini maksudnya adalah sapi ini diberikan konsumsi rumput-rumputan ya, nggak diberi kacang-kacangan atau biji-bijian maksudnya. Karena sapi itu memang lebih suka makan rumput, dikasih makan rumput dan pertumbuhannya akan lebih alami dibanding kalau dikasih makan biji-bijian. Kenapa? Karena biji-bijian itu tubuhnya akan lebih banyak lemak. Jadi bagus nih, sapinya itu benar-benar dirawat dengan baik ya. Nah, ini yang terakhir adalah antibiotik free. Nah, maksudnya apa nih? Ya, jadi kalau seandainya, mungkin contohnya paling gampang ini ya, seandainya sapinya sakit, itu diusahakan tidak diberikan antibiotik ya, ada suntikan antibiotik. Seandainya jika perlu sekali menggunakan antibiotik, tetap akan dikasih, tapi akan diberikan jeda untuk pada saat panen ya, seperti ya memeras susu sapinya gitu. Jadi ada jeda waktu supaya antibiotik itu dapat keluar dari tubuh sapi tersebut. Nah, ini berarti benar-benar pemeliharaan sapinya itu diperhatikan banget. Jadi nggak sekedar ambil hanya susunya saja, tapi diperhatikan pertumbuhannya, nggak dipaksa menggunakan suntik hormon, rekayasa genetika. Dan dari obatnya pun juga kalau dia sakit dikasih obat yang bagus nih. Otomatis produk ini bagus banget, dari sapinya pun dirawat baik, menghasilkan susu sapi yang bagus, dan ini benar-benar disaring dengan kualitas yang bagus, bebas perasa, pewarna dan pemanis ya. Kemudian ini kalau saya lihat di webnya itu bebas ini juga ya, untuk teman-teman yang vegetarian boleh mengkonsumsinya, vegan ataupun vegetarian, karena dia sudah mengantongi sertifikat vegan dan vegetarian ya. Wah, itu aman nih. Kemudian di bawah ini kita lihat ada lambang Labdoor. Apa itu Labdoor? Labdoor itu satu organisasi yang ini ya, dia memberikan penilaian kepada suatu produk. Ini kalau untuk kategori whey protein mendapatkan peringkat nomor 1 di Labdoor. Wow, mantep nih. Test for akurat. Jadi akurasinya mantap nih. Test for purity. Wah, kemurniannya dites juga, dapat sertifikatnya itu juga. Terus kemudian tes untuk olahraga, mantap nih ya. Ini bawahnya ada tulis lambang ini ya, gunakan pemanis alami stevia. World Anti Doping Agency juga ada dapat. Wah, mantap nih, berarti tanpa doping juga. Yuk guys, kita coba nih proteinnya ya. Aroma stroberinya tuh terasa banget ini. Gini bentuk ini ya, whey proteinnya, serbungnya sangat halus. Ini kalau dilihat emang dia nggak terlalu gampang larut ya, nggak jatuh. Kalau yang produk lain ada yang cepat jatuhnya, langsung dia gampang larut ke airnya ya, walaupun digoyang maksudnya digoyang-goyang aja udah larut. Ini nggak ada. Oke, yuk kita cek. Ini kelemahannya yaitu banyak busanya, dan busanya itu lama banget untuk mengharapkan dia hilang busanya ya. Yuk kita coba nih. Ini saya menggunakan air 300 ml ya, air putihnya 300 ml, 1 skop, dan manisnya masih terasa, dia nggak terlalu kental, masih oke, enak, stroberinya mantap. Untuk kualitas terasa
Setelah saya coba ini mantap juga, tenaga juga oke, pembentukan otaknya lebih optimal juga. Sekian review dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar. Ya bagaimana menurut pendapat teman? Menurut saya sih oke untuk whey protein ini. Cuman kelemahannya itu ya ini berbusa itu salah satunya. Jadi harganya masih terjangkau, Rp12.222. Satu tabung ini 1,1 juta, bisa 90 kali serving, mengandung proteinnya 20,5 gram protein. Sekian review dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kalau teman-teman ingin berikan komentar, boleh tulis di kolom komentar, atau request review suplemen apa, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya mau habisin dulu nih.